Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, semoga ayah bunda juga masih semangat dalam menemani teman-teman belajar di rumah. Oke, Bu Linda ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang akhirnya naik ke kelas 2 ya. Alhamdulillah, berarti teman-teman sudah lebih dewasa daripada teman-teman waktu kelas 1. Berarti saat pembelajaran daring ini, teman-teman harus lebih mengerti. Tidak disuruh sama ayah bunda pun, teman-teman sudah siap-siap untuk belajar gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik 2A pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 ya. Oke, saat PSBB kemarin teman-teman banyak menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah. Oke, keluarga di rumah itu ada berapa sih teman-teman anggota keluarga teman-teman? Banyak ya, keluarga itu ada ayah, ada bunda, ada kakak, dan ada adik. Nah, coba teman-teman buka halaman 3 pada pembelajaran 1 kita mengamati keluarga Ino. Nah, di sini keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Nah, ayah Ino bernama Pak Muas, ibu Ino bernama Ibu Loli. Nah, adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Nah, ternyata di rumah Ino ini tidak hanya keluarga Ino saja, tapi ada juga keluarga yang lain seperti kakek, nenek, dan om. Om Ben juga ada di sana ya. Nah, itulah pentingnya kita untuk hidup rukun di dalam keluarga. Nah, oke teman-teman, sekarang buka halaman 4. Coba kita perhatikan silsilah dari keluarga Ino. Nah, di sini ada kakek dan nenek dari Ino ya. Di sini ada Pakismo dengan Ibu Hanum, memiliki anak bernama Ibu Mutia dan Bapak Muas. Lalu ada lagi kakek dan nenek Ino dari ibu ya. Ada Didu dan Dina yang memiliki anak Ibu Loli, Ibu Isti, dan Pak Ben. Nah, kemudian Bapak Muas dengan Ibu Loli menikah dan memiliki anak bernama Ino dan Arin. Nah, di sini Ino memiliki adik bernama Arin. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari selisih di bagan keluarga Ino di samping, siapakah nama Ibu Ino? Nah, nama Ibu Ino adalah Ibu Loli. Dan siapakah nama Bapak Ino? Nama Bapak Ino adalah Bapak Muas. Oke, nah kalau silsilah dari keluarga teman-teman sendiri bagaimana? Nah, coba teman-teman buat ya silsilah keluarga teman-teman sendiri ya. Ayah dan ibunya siapa, kakek neneknya dan siapa. Oke? Oke teman-teman, karena banyak anggota keluarga di rumah, oleh karena itu kita penting sekali untuk hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun artinya hidup saling bersama-sama, saling membantu, tidak saling marah ya. Apa saja contoh hidup rukun? Contohnya kakak dan adik bermain bersama, lalu anak-anak mematuhi orang tua ya. Jadi saat orang tua meminta tolong, anak-anak harus membantu, saling membantu antara anggota keluarga. Oke, begitu juga saat kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Coba teman-teman sebutkan kalimat permintaan maaf ya. Nah, lalu apalagi? Tadi ada kata-kata saling membantu. Di sini ada contoh halaman 7. Ino dan Arin yang selesai belajar lalu merapihkan buku. Nah, di sini ada gambarnya. Buku Ino itu berantakan ya. Nah, lalu Arin membantu Ino untuk merapikan buku. Nah, di sini Arin menumpuk buku menjadi 10 tumpukan buku. Ada 10 tumpukan buku, lalu ditumpuk lagi ada 10 tumpukan buku, ditumpuk lagi ada 5 tumpukan buku. Setiap satu tumpuk isinya ada 10. Nah, lalu ada lagi yang ditumpuk buku sebelahnya. Buku yang ditumpuk 3 tumpuk,
Lalu ada buku yang ditumpuk 2 tumpuk dan ada buku yang ditumpuk 2 tumpuk lagi. Nah, sekarang kita hitung yuk bukunya ada berapa. Nah, kita hitung yang tumpukan yang 10-10 dulu ya. Nah, di sini yang buku yang ditumpuk 10 buku ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tumpuk 10 buku. Jadi jumlahnya ada berapa ya? 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi ada, ya benar, pintar sekali, Masya Allah, ada 50 tumpuk buku. Nah, lalu kita hitung berapa banyak buku yang tidak dikelompokkan 10. Nah, berarti kita hitung yang sebelahnya ya. Ada 3 tumpuk buku, ada 2 tumpuk buku, dan ada 2 tumpuk buku. Kita jumlahkan ya teman-teman. 3 ditambah 2 ditambah 2. Ada berapa? Betul sekali, Masya Allah, ada 7 tumpuk buku. Oke, jadi berapa jumlah semua buku Ino? Nah, kita jumlahin. Tadi yang 10 tumpuk ada berapa ya? Betul, ada 50 tumpuk. Lalu yang bukan 10 tumpuk ada berapa? Ada 7. Jadi kita jumlahin 50 ditambah 7. Ada berapa? Iya, ada 57 buku Ino. Oke teman-teman, sekarang kita buka halaman 8 ya. Kita akan belajar menghitung banyak kubus yang dikelompokkan. Oke, perhatikan gambar 1. Ini adalah gambar kubus. Kita hitung ya, ada berapa kubusnya? Iya, betul, ada 1 kubus. Nah, 1 kubus ini disebut sebagai 1 satuan. Oke, kita perhatikan gambar 2. Nah, gambar 2 ini terdiri dari, ada berapa kubusnya teman-teman? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus. Nah, jika 1 kubusnya adalah satu satuan, maka 10 kubus kita sebut sebagai 10 satuan. Atau 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Oke, sekarang kita coba bandingkan dengan gambar yang ketiga. Wah, kubusnya makin banyak ya. Nah, kubus di sini ada tumpukan 10 puluhan kubus. Nah, kita hitung, 1 barisnya terdiri dari 10 satuan. Ada berapa baris teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 puluhan kubus. Nah, 10 puluhan kubus ini disebut sebagai 1 ratusan. Oke, sekarang kita hitung ya banyak kubus satuan yang menyusun gambar berikut. Nah, lihat di sini gambar 1 ada 1 ratusan kubus. Nah, 1 ratusan ini jumlahnya adalah 100. Kita lihat gambar yang kedua, ada 3 susun 1 puluhan kubus. 1 puluhan terdiri dari 10. Jadi kalau ada 3 puluhan, 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi ada berapa teman-teman? Ya betul, ada 30 kubus. Nah, lalu kita hitung gambar yang ketiga. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan kubus. Nah, 5 satuan kubus ini adalah 5. Nah, sekarang kita hitung masing-masing. Jumlahnya 100 ditambah 30 ditambah 5, jadi banyaknya kubus adalah 135. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Sekarang teman-teman boleh buka halaman 9 dan kerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nah, oke teman-teman, tadi adalah contoh hidup rukun di rumah, yaitu saat Arin membantu Ino merapikan buku ya. Nah, kita coba cari contoh apa lagi yang merupakan contoh hidup rukun di dalam rumah. Oke, coba di sebelah Bu Linda nih sudah ada contoh dari hidup rukun. Coba kita identifikasi satu-satu ya, kita teliti satu-satu mana yang merupakan hidup rukun di rumah. Oke, kita cek yang poin nomor 1. Tertib saat
makan di meja makan menunjukkan hidup rukun. Hidup rukun atau bukan? Nah, oke, hidup rukun ya. Yang poin 2, sopan kepada ayah dan ibu tidak menunjukkan hidup rukun. Betul atau salah ya teman-teman? Sopan kepada ayah dan ibu tidak menunjukkan hidup rukun. Salah ya. Oke, poin 3. Kita hidup rukun hanya saat di rumah saja. Hidup rukun itu hanya di rumah saja atau di sekolah juga? Nah, hidup rukun harus di mana saja ya teman-teman? Harus di sekolah, di lingkungan bermain, harus di rumah. Karena kalau hidup rukun kita jadi nyaman dan tenang gitu ya. Jadi hidup rukun tidak hanya di rumah saja. Berarti yang pernyataan ketiga salah. Kita ulang ya. Poin 4. Adik dan kakak yang hidup rukun dapat belajar bersama. Nah, kalau kita hidup rukun, maka kita juga bisa belajar bersama. Berarti yang keempat, betul. Oke. Lanjut yang kelima, hidup rukun terasa membosankan. Betul tidak teman-teman? Tidak betul ya, hidup rukun itu akan terasa menyenangkan. Nah, yang nomor 5, salah juga. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan menghitung susunan balok. Buka halaman 18. Nah, di sini ada 3 gambar balok ya. Nah, susunan balok yang pertama terdiri dari 1 balok. Nah, gambar ini disebut sebagai satu satuan. Kemudian gambar yang kedua terdiri dari 10 balok ya. Nah, 10 balok itu terdiri dari 10 satuan. Nah, 10 satuan disebut sebagai satu puluhan. Nah, coba kita bandingkan dengan gambar yang ketiga. Ya, gambar yang ketiga ini terdiri dari 10 puluhan. Iya ya. Nah, ini puluhan yang pertama, puluhan yang kedua, sampai puluhan yang ke-10. 10 puluhan ini disebut sebagai satu ratusan. Oke, sekarang kita akan coba untuk menghitung susunan balok ya. Nah, gambar yang pertama, ini kita lihat susunan baloknya apakah terdiri dari satuan? Tidak ya. Nah, apakah terdiri dari puluhan? Bukan juga. Nah, gambar ini terdiri dari satu ratusan. Nah, satu ratusan lambang bilangannya adalah 100. Nah, lambang bilangannya terdiri dari 1. Angka 1 adalah ratusan, angka 0 adalah puluhan, dan angka 0 adalah satuan. Nama bilangannya 100. Oke, sekarang kita lihat susunan balok yang kedua. Di sini terdiri dari satu ratusan dan satunya lagi apa? Satu satuan. Jadi 100, 101. Nah, 1 adalah ratusan. Puluhannya ada tidak? Tidak ada ya. Jadi kita kosongkan. Puluhannya 0 dan satuannya 1. Jadi nama bilangannya 101. Sekarang susunan balok yang ketiga. Nah, di sini ada susunan balok ketiga, ada 3 gambar ya teman-teman. Ada 1 gambar yang terdiri dari ratusan dan ada 2 gambar yang terdiri dari satuan. Nah, jadi ratusannya ada berapa? Ratusannya ada 1, puluhannya ada tidak teman-teman? Puluhannya tidak ada, jadi kita tulis angka 0. Satuannya ada berapa? Satuannya ada 2. Nah, kita tulis 2. Jadi, di sini nama bilangannya 102. Nah, sekarang teman-teman coba buka halaman 19. Kerjakan. Ayo berlatih nomor 1-nya saja ya. Oke teman-teman, demikian pembelajaran tematik hari ini, pembelajaran 1 sampai 3 tentang hidup rukun. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, boleh japri wali kelasnya masing-masing. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Semoga masih semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.